Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini di awal pengantar, awal MKU Bahasa Indonesia ini, kita akan menjelaskan ya, belajar bersama-sama tentang sejarah singkat, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan ini adalah materinya umum sekali ya, bisa dipelajari oleh mahasiswa, bisa dipelajari oleh anak sekolah SMA ya atau masyarakat umum lain pun sangat bisa untuk mempelajari ini karena ini adalah materi yang masih umum. Oke, kita akan mulai ya. Jadi kita akan dari prolog. Apa itu bahasa? Jadi ini awal-awal yang akan kita pelajari bersama ya. Apa itu bahasa? Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Apakah bahasa Indonesia, bahasa daerah, mungkin bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Lampung, bahasa Batak atau bahasa luar negeri, bahasa Inggris, Perancis, bahasa Zimbabwe atau bahasa Maroko atau bahasa mana ya. Oke. Jadi setelah itu kita akan lihat seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia ya. Kita lanjutkan. Kapan bahasa Indonesia lahir ya? Jadi bahasa Indonesia itu lahir juga, bukan berarti lahir ada ibunya lalu dia dikandung 9 bulan ya, tapi ini adalah lahir tonggak awalnya kapan munculnya bahasa Indonesia. Mungkin kita ingat dengan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ya, mungkin ini kalian masih ingat ini adalah Sumpah Pemuda ya. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, ini harusnya ada tingginya ya, bahasa Indonesia ya. Jadi banyak yang salah gitu ya di Sumpah Pemuda ini. Pada kalimat yang terakhirnya kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia, bukan ya, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini adalah Sumpah Pemuda. Kapan Sumpah Pemuda ini dicetuskan? Yaitu dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Makanya pada bulan Oktober itu ada yang namanya bulan bahasa ya. Awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Jadi kalau kita mendengar orang Malaysia berbicara itu kok mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Misalnya karena di sana kerana ya. Kalau nonton apa film kartun lah Upin Ipin itu kan tanpa teks di bawahnya kita sebenarnya bisa mengerti ya apa yang disampaikan oleh Upin dan Ipin dan teman-temannya saat mengobrol karena kita masih satu rumpun bahasa Melayu ya. Baik, kita lanjutkan. Kedudukan bahasa Indonesia ya. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang 1945 ya. Pada bab berapa dan pasal berapa dalam UUD 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan? Bagaimana bunyinya ya? Kedudukan bahasa Indonesia itu dikukuhkan di UUD 1945 itu pada bab ke-15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa negara ya. Dan kedudukannya, kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri ada dua, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara ya. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda, bahasa negara bersumber pada UUD 1945 ya. Kedudukan lainnya diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Isinya tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ya. Dan ini selanjutnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ya. Bahasa Indonesia ini bahasa resmi di Indonesia ya. Pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan. Jadi di sekolah menggunakan bahasa Indonesia ya. Komunikasi tingkat nasional, kalau seminar-seminar nasional itu menggunakan bahasa Indonesia. Pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, jadi surat-surat berharga di bank menggunakan bahasa Indonesia, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa. Mungkin ada bahasa media massa yang bahasa Inggris, kalau tidak salah Jawa Post itu bahasa Inggris ya. Oke, lanjut.
Penggunaan bahasa Indonesia tulis ini yang pertama ya. Bahasa pada pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan RI, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris ya. Kalau ada asingnya, makanya di nota-nota itu kita ada yang garis miring bahasa Inggrisnya itu ya, tapi tidak full bahasa Inggris, tidak penuh bahasa Inggris. Ya baik. Pada pasal 34 tertulis begini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Jadi kedudukannya bahasa tulis juga seperti ini. Lagi, pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan pada penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada tugas akhir atau ada tesis atau ada skripsi atau disertasi, nanti ya yang digunakan adalah bahasa Indonesia selama itu masih di Indonesia. Kecuali kalau teman-teman sekolah atau kuliahnya di luar negeri, di Inggris sana, ya tidak mungkin menggunakan laporannya bahasa Indonesia ya. Lanjut. Penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan pada pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan pemerintah dan swasta ya. Jadi ini. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia lisan pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Dapat digunakan, di sini tertulisnya bukan wajib ya. Jadi ini dapat digunakan. Makanya kalau ada forum-forum internasional, saat presiden rapat biasanya ada penerjemahnya ya. Saat itu presidennya mungkin menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, dan ada penerjemahnya. Dapat digunakan, bukan wajib ya. Lanjut, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya ya, sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan pemerintahan, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, fungsi lain bahasa secara umum. Fungsi umum bahasa, alat komunikasi manusia, jelas. Umumnya bahasa ini alat komunikasi ya, mau itu bahasa tulis maupun bahasa lisan, alat komunikasi. Fungsi khususnya ya sebagai tujuan fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, dan lain-lainnya ya. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, ada ragam bahasa Indonesia dan implikasinya nanti ya. Kita lanjutkan ke ragam bahasa Indonesia ya. Ragam bahasa Indonesia itu dibedakan berdasarkan waktu, media, situasi, bidang atau tema, dan daerah ya. Berdasarkan waktu, ragam Indonesia itu ada ragam Indonesia lama dan Indonesia baru ya. Yang kedua, berdasarkan media ada ragam lisan dan ragam tulis. Apa bedanya? Ya masa nggak tahu lisan dan tulis ya. Ya lanjut saja. Ragam lisan perlu kehadiran lawan tutur, harus ada lawan bicaranya ya. Ragam tulis tidak perlu ada lawannya langsung hadir ya. Nah, yang kedua, unsur gramatikal tidak lengkap ya. Jadi kalau lisan itu tidak harus menggunakan ragam bahasa yang baku ya. Misal kamu ke pasar, "Ibu, bolehkan saya membeli cabai?" Itu tidak perlu seperti itu. Jadi kalau bahasa tulis harus ada unsur gramatikalnya lengkap, SPOK-nya ada lengkap ya. Kalau lisan itu terikat ruang dan waktu, ada ruang, ada waktu, ada tempat, seperti ya sama dengan ini ya, ada satu kesatuan dengan harus ada lawan tuturnya ya. Ini tidak perlu terikat ruang dan waktu. Misalnya kamu ngirim surat ya, terserah kapan sampainya surat itu ya kan. Yang selanjutnya dipengaruhi punktuasi, jeda, ritme, dan suara. Jadi di sini
Punktuasi, jeda, ritme dan suara itu sangat berpengaruh dalam penggunaan lisan ya. Kamu bicara dengan temanmu, nadanya saja berbeda itu bisa menghasilkan makna yang berbeda. Tapi kalau ini dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaannya kalau yang tulis. Berdasarkan situasi, ada bahasa ragam resmi, ada yang tidak resmi, ada yang akrab, ada yang konsultatif ya. Ragam ilmiah nih, bahasa lisan dan tulisan. Bahasa lisan bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat ya. Kalau bahasa tulis digunakan untuk keperluan ilmiah, diatur oleh ini seperti yang sudah dijelaskan di layar sebelumnya. Ragam non ilmiah ya, ada lisan ada tulis juga, percakapan keseharian yang bebas aturan, bebas enggak ada aturan ya, namanya non ilmiah. Kamu ngobrol dengan temanmu itu namanya ragam non ilmiah ya, ragam lisan non ilmiah. Sedangkan ragam non lisan yang ilmiah untuk keperluan non ilmiah seperti pribadi, kamu kirim surat pribadi atau kamu SMS teman, keluarga atau WA dan lain-lain ya. Tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Itu tidak ada bab 1, bab 2, bab 3 kamu mau kirim surat, tidak ada itu ya. Jadi, ya, berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Baik maksudnya menggunakan nilai rasa yang tepat sesuai dengan konteks situasi pemakaian. Itu bahasa yang baik, ya. Kalau bahasa yang benar menerapkan kaidah dengan konsisten. Jadi, ini maksudnya baik dan benar itu berbeda. Yang baik ada yang benar. Ya, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Silakan dibagikan ke teman-teman jika yang lain membutuhkan atau ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.